Halo teman-teman, kembali lagi di Fast Learners. Pada video ngasal kali ini kita akan kembali bahas soal matematika, terutama untuk materi persamaan kuadrat. Oke, kita langsung cek soalnya. Yang pertama, akar persamaan kuadrat x kuadrat min 3x plus 2 sama 0 adalah. Oke, untuk soal persamaan kuadrat ini, maka bentuknya pasti ada yang kuadratnya ya, yaitu x kuadrat, y kuadrat, p kuadrat. Kemudian untuk menyelesaikannya ada 3 cara. Yang pertama ada cara pemfaktoran biasa. Yang kedua ada dengan rumus ABC. Dan yang ketiga ada dengan kuadrat sempurna. Kita akan coba bahas dengan ketiga cara tersebut. Untuk yang pertama, pemfaktoran. Pemfaktoran itu caranya adalah dengan kita menentukan angka mana saja yang menjadi akar dari x kuadrat min 3x plus 2. Gimana caranya? Oke, yang pertama kita lihat adalah angka yang sebelah kanan yang gak ada x-nya. Nah, 2 ya dalam soal ini. Berarti kita harus mencari angka berapa aja yang ketika dikalikan menjadi 2. Kita mencari dua buah angka yang ketika dikalikan menjadi 2. Berarti kita mencari faktor dari 2 ya. Faktor dari 2 ada berapa? 1 dan 2 ya, nggak ada lagi. Kalau 6 berarti faktornya 1, 2, 3. Karena 1 kali, sama 6. Bisa 1 kali 6 atau 2 kali 3, dia ada 4. Kalau ini cuma ada 2. Kemudian yang harus kita cek berikutnya adalah yang di tengah. Di sini min 3. Berarti setelah kita dapat angkanya 1 dan 2, maka kita harus cari konfigurasi plus dan minusnya, sehingga ketika dua bilangan itu dijumlah menjadi yang di tengah, itu adalah minus 3. Berapa? Berarti yang paling mungkin adalah ketika dua-duanya minus. Ya. Jadi minus 1 dan minus 2. Yang kita pakai adalah minus 1 dan minus 2. Karena kalau kita jumlahin jadi minus 3. Atau hal lainnya yang bisa jadi clue buat teman-teman adalah ketika dikali jadi plus 2 ya. Kalau dikali jadi plus, itu cuma ada dua kemungkinan. Yang pertama, kedua angkanya plus 1 dan 2, atau dua-duanya minus 1 dan minus 2. Berarti yang kita pakai adalah minus 1 minus 2. Nah, berdasarkan dua angka ini, tinggal kita tulis saja kayak gini formatnya. Bikin 2 kurung, isi x dan x. Yang sebelah kiri x dan x karena kalau dikali jadi x kuadrat. Kalau yang di depannya bukan x kuadrat, misalnya 2x kuadrat, 3x kuadrat, itu ada perubahan sedikit, tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, maka kita dapat min 1 dan min 2, tinggal kita tulis saja di sampingnya. Jadi kita dapat faktornya adalah x min 1 dan x min 2. Maka kalau ditanya akar persamaannya, maka kita harus buat sama dengan 0. Jadi kalau yang sebelah kiri x min 1 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 1. Satu lagi, x min 2 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 2 ya. Oke, kita udah dapat jawabannya 1 dan 2. Ini kalau pakai pemfaktoran. Sekarang gimana kalau kita pakai rumus ABC? Kalau pakai rumus ABC seperti namanya, ya kita pakai sebuah rumus tertentu. Rumusnya apa? X pertama dan keduanya itu adalah minus B plus minus akar B kuadrat min 4 kali A kali C per 2A. Ini rumusnya harus teman-teman hafal. Nah, apa itu A, apa itu B, apa itu C? Kita lihat ke soalnya. Boleh deh kita tulis lagi. Jadi kalau ada soalnya x kuadrat min 3x plus 2, maka A itu adalah yang nempel ke x kuadrat, B itu yang nempel ke x, dan C itu yang nempel ke yang gak ada x-nya atau angka aja. Lalu kita
masukin ke rumusnya langsung. Berarti jadi X1,2, X1 dan X2 sama dengan minus B. B-nya minus 3, berarti minus 3. Berarti jadi plus 3 ya. Plus minus akar B kuadrat. Minus dikuadratin ataupun sama dengan plus dikuadratin ya. Jadi minus 3 kali minus 3, 9. Min 4 kali A-nya berapa? 1 ya. Kalau di sini kalau nggak ada berarti 1 kali C-nya 2. Berarti jadi 3 plus minus akar 9 kurang 4 kali 1, 4 kali 2, 8. 9 kurang 8, 1. Jadi 1 nanti jawabannya per 2 kali 1 ya. Oke, berarti jadi 3 plus minus 1 per 2. Ya, jadi itu X-nya. Nah, yang perlu teman-teman perhatiin adalah kalau yang pemfaktoran biasa yang didapetin adalah faktor. Kalau rumus ABC yang didapetin langsung akar. Oke, dari sini kita dapati bahwa X1-nya itu kalau yang plus minusnya ubah jadi plus. 3 plus 1 per 2 itu sama dengan 4 per 2, 2. Kalau yang X2 berarti dikurang bagi 2, 2 bagi 2, 1. Oke, jawabannya sama ya. Kalau kita lihat yang sebelah kiri dan sebelah kanan sama ya, dan 2. Oke, terakhir bagaimana kalau kita pakai kuadrat sempurna? Kalau pakai kuadrat sempurna ini agak tricky lah ya. Karena gak semua bentuk persamaan kuadrat itu bakal lebih mudah dikerjakan ketika menggunakan kuadrat sempurna. Gimana maksudnya? Kita langsung bahas aja. Oke, yang pertama kita harus ubah dulu persamaannya menjadi yang sebelah kiri, ruas kirinya itu hanya ada X-nya. Jadi semua yang ada X-nya simpan kiri, yang nggak ada X-nya atau angka aja simpan di kanan. Berarti gimana? Kita langsung tulis. Jadi plus 2-nya pindah ke kanan, jadi X kuadrat min 3X sama dengan min 2. Kayak gini. Nah, kuadrat sempurna sebenarnya kurang cocok untuk yang B-nya itu ganjil. Kenapa? Karena kita akan ubah bentuk itu menjadi kurung kuadrat. Nah, gimana caranya? Simpan X sebelah kiri, kemudian yang di tengahnya simpan dengan B bagi 2. Jadi min 3 bagi 2. Itu adalah min 3 per 2 ya. Udah kayak gini? Udah. Sama dengan min 2. Nah, tapi karena kita ubah bentuknya, maka ada perubahan sedikit. Jadi, setelah kayak gini, teman-teman harus tambahin yang di sebelah kanan dengan yang di dalam kurung, min 3 per 2-nya dikuadratin. Terbayang? Agak pusing, nggak apa-apa. Jadi berapa? Jadi, minus 3 per 2-nya dikuadratin, simpen di kanan, di jumlah. Jadi berapa? Plus 9 per 4. Oke, jadi pertama dibuat kayak X kuadrat min 3 sama min 2, kemudian dibuat kurung kuadrat, dalamnya X, terus B-nya bagi 2 di min 3 per 2. Kemudian yang sebelah kanannya harus ditambah dengan yang min 3 per 2 kuadrat. Udah kayak gitu, kita hitung. Jadi X plus min ya, X min 3 per 2 kuadrat sama dengan, nah ini berarti kita harus jumlahin min 2 per 1, berarti jadi min 8 per 9, right? Min 8 tambah 9, 1, jadi 1 per 4. Nah udah kayak gini, berarti kita bisa pindahin kuadratnya. Jadi X min 3 per 2, kalau kuadrat pindah jadi, yap, akar. Untuk video akar cek di video sebelumnya, oke? Jadi akar dari 1 per 4 adalah plus minus. Ketika sebuah angka diakarin, maka bisa plus, bisa minusnya muncul. 1 per 2. Karena 1 per 2 kuadrat itu 1 per 4. Oke, maka sama dengan rumus ABC, kita dapat X1-nya itu adalah ketika plus, berarti X1 sama dengan min 3 per 2-nya nanti pindah ke kanan. Jadi plus dulu, 1 per 2 tambah 3 per 2, jadi 4 per 2, 2. X2-nya sama dengan minus 1 per 2 tambah 3 per 2,
jadi 2/2 jadi 1. Oke, berarti jawabannya sama ya dengan ketiga cara ini. Jawabannya adalah X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 2. Jadi ini jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui persamaan kuadrat 2x kuadrat min 6x plus 2k plus 1 sama 0. Akar-akarnya adalah x1 dan x2. Jika x1 sama dengan x2 plus 2, maka nilai k adalah, k itu adalah ini ya, di kuadratnya. Gimana cara menyelesaikan soal ini? Berarti yang pertama kali kita cari adalah gimana? Akarnya ya. Tapi di situ ada k-nya gimana? Nah, kita dapat bahwa hubungan bahwa x1 itu sama dengan x2 plus 2. Berarti gimana? Teman-teman bisa pakai ketiga caranya, mau pakai rumus ABC boleh, kuadrat sempurna boleh, pemfaktoran boleh. Tapi untuk kali ini saya akan kita coba pakai rumus ABC ya. Masih ingat ya rumus ABC? Kenapa rumus ABC? Karena rumus ABC itu bisa diaplikasikan untuk semua jenis soal. Tapi kurangnya adalah ya rumusnya panjang ya. Jadi harus sabar dan jangan sampai ada yang kelewat. Rumusnya adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2. Nah, berarti kalau di sini kita identifikasi dulu, berarti A-nya berapa? A-nya 1 ya. B-nya yang X aja berarti min 6. Yang C-nya berapa? C-nya 2K plus 1. Oke. Terus kita masukin ke rumus ABC. Berarti X 1,2 sama dengan min B min 6 jadi 6 plus minus akar B kuadrat min 6 kuadrat 36 min 4 kali A nya 2 sorry kok 1 ya biasanya A nya 2 4 kali 2 kali 2K plus 1 oke per 2A 2 kali 2 4 ya. Selanjutnya kita sederhanain, berarti jadi 6 kok 6 3 iya benar 6 ya 6 plus minus akar 36 4 kali 2 8 ya 8 kaliin ke dalam kali pelangi jadi min 8 kali 2K min 16K min 8 kali min 1 min 8 per 4. Oke. Terakhir berarti yang bisa kita lakuin adalah 36 kurang 8 berapa? Ya 28 ya. Oke. Boleh kalau mau disederhanain boleh. Gimana caranya? 28 sama 16 sama-sama punya 4 ya. 28 4 kali 7 16 4 kali 4. Berarti kita bisa ubah dia yang ini ya. Jadi 4 7 min 4K gitu ya. Akibatnya apa? 4 bisa kita keluarin dari akar. Jadi akar 4 2. Jadi 6 plus minus 2 akar 7 min 4K per 4. Nah udah kayak gini bisa kita coret. Jadi kalau coret kemudian di atasnya ada plus atau minus, maka kita harus coret semua. Jadi 1, jadi 2, jadi 3. Oke, maka jawabannya adalah 3 plus minus akar 7 min 4K per 2. Ini kita baru nyari X1 2-nya. Gimana cara mencari K-nya? Kita masukin ke persamaan yang kita punya. X1
X1 sama dengan X2 plus 2. Kita tahu X1 itu ketika plus, X2 ketika minus. Oke. 3 plus plus ya. X1 yang plus akar 7 min 4K per 2 sama dengan 3 min akar 7 min 4K per 2 plus 2. Berarti gimana? Pertama kita harus samain penyebut dulu untuk yang ini ya. Ini kan 2 per 1. Kemudian nanti jadi 2 per 2. 4 per 2 sorry. Yang sebelah kiri nggak berubah. Oke, jadi sama dengan, jadi 4 per 2 ya, 4 tambah 3, 7. 7 min akar 7 min 4K. Nah udah kayak gini, kita kali silang. Atau kalau mau lebih cepat, duanya bisa kita coret. Terus udah kayak gini gimana? Jadi satu-satu ya, jadi dapat persamaan gini. Nanti jadi gimana? Jadi kita pendekin semua ke kiri boleh. Berarti jadi ada plus, di sebelah kiri ada plus akar 7 min 4K, sebelah kanan ada min akar 7 min 4K. Pindah jadi 2 kalinya kan? Akar 3 tambah akar 3 jadi 2 akar 3, ini juga sama. Oh, atau yang angkanya pindah ke kanan deh. Berarti jadi 2 akar 7 min 4K sama dengan 7 nya tetap di kanan, 3 nya pindah jadi minus 3, jadi 4 ya. Oke, ini bisa coret lagi. Jadi 2, terus kita bisa kuadratin. Jadi berapa? Jadi akarnya hilang sebelah kiri ya. 7 min 4K sama dengan 4. Oke, dari sini kita dapetin bahwa min 4K sama dengan 4 min 7 min 3 ya. Kemudian kita dapat K-nya adalah min plus 3 per 4. Oke, jadi jawabannya adalah 3 per 4. Mungkin ini agak membingungkan dan ini bukan satu-satunya cara. Teman-teman bisa coba untuk metode-metode lainnya atau ada cara yang lebih mudah dengan pencocokan juga bisa. Tapi pada intinya adalah kita bisa mencari nilai K dengan cara apapun ya, selama teman-teman dapat jawabannya. Oke, cukup untuk video ngasal kali ini. Kalau misalnya ini bermanfaat, share ke teman-temannya. Kalau ada yang ditanyain, ada yang bingung terkait soal ini ataupun soal lainnya, bisa DM aja ke Instagram fastlearners.id. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.